Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pemasangan kateter yang diperagakan oleh Kak Suci Dwi Yuanda, Sarjana Keperawatan. Nah, sebelum masuk pada videonya, tak lupa untuk mengingatkan yang belum mensubscribe, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar setiap video yang diupload bisa langsung kalian tonton, dan juga jangan lupa share dan like. Oke, selanjutnya kita langsung aja pada pembahasannya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pemasangan kateter. Pemasangan kateter ini adalah suatu kegiatan memasukkan kateter ke dalam kandung kemih melalui uretra dengan tujuan mengosongkan kandung kemih pasien atau membantu pasien mengosongkan kandung kemihnya. Lalu, apa aja sih yang dibutuhkan dalam pemasangan kateter? Oke, di sini udah ada alat untuk pemasangan kateter. Pada video ini kita akan melakukan pemasangan kateter pada wanita. Yang pertama dibutuhkan adalah selang kateter. Yang kedua adalah kita butuh urine bag untuk menampung urin. Kemudian kita membutuhkan spuit atau spet sekitar 10-15 cc untuk pengisian balon. Selanjutnya kita butuh aquades untuk memasukkan ke dalam pentrum atau apapun. Selanjutnya ada duk bolong. Terus ada gel untuk pelumas, perlak jika di urin tercecer, plester yang mana saja bergantung yang kita miliki. Di sini kita butuh gunting juga untuk menggunting plester atau kasa. Terus kita juga butuh nirbecken nanti untuk membuang sampah atau alat yang sudah kotor. Selanjutnya handscoon steril, handscoon basah. Di sini juga sudah ada kom yang berisi kapas yang sudah dibasahi dengan normal salin atau aquades. Oke, ini alat-alat yang dibutuhkan untuk pemasangan kateter. Langsung saja kita cek cara pemasangan kateter pada wanita. Oke, baiklah teman-teman. Kalian setelah tadi tahu tentang alatnya, kita akan langsung masuk sebagaimana tata cara pemasangan kateter pada pasien ya. Sekarang kita ambil pasiennya adalah pasien wanita. Apa saja sih yang harus kita lakukan? Pertama adalah cuci tangan. Ini anggap sudah cuci tangan ya. Setelah cuci tangan, kita masuk ke ruangan bawa alat-alat. Kedua, kemudian kita berikan privasi pada pasien. Seperti misalnya kita di bangsal, silakan pasang sampiran atau gorden. Hanya satu orang, kita hanya perlu menutup pintunya. Pada intinya, kita hanya perlu menjaga privasi klien. Lalu setelah itu kita lakukan pemasangan kateter. Pertama, kita gantung urine bag di sisi tempat tidur. Setelah urine bag kita gantung, kita bantu pasien membuka pakaian atau celananya. Lalu kita posisikan. Lalu nanti kita posisikan pasien posisi dorsal recumbens. Nah, setelah itu kita pasang perlak agar si urinnya tidak kemana-mana. Komunikasikan pada pasien. Ingat, pada setiap tindakan komunikasikan pada pasien. Kita pasang perlak, karena pakai pentrum kita pasangnya kayak gini ya. Nah, setelah pasang perlak, kita dekatkan nirbecken antara dua paha pasien agar mudah mengeluarkan urin atau membuang sampah.
Kemudian pasang handscoon bersih untuk melakukan pulpa hygiene. Di sini untuk lebih aman kita menggunakan aqua steril. Kita komunikasikan pada pasien. Kita akan melakukan pembersihan pada area vagina menggunakan kapas. Membersihkannya dengan cara membersihkan dari luar ke dalam. Kita bersihkan dari labian mayora, lalu kita nanti bersihkan labian minora. 1 kali usap dengan kapas yang berbeda posisinya. Kita bersihkan. Setelah bersih, kita akan masuk pada fase pemasangan kateter. Nah, kita ganti handscoon bersih ke handscoon steril. Kita juga mengganti nirbekennya. Selanjutnya, pasang duk bolong steril. Kita buka hanya untuk area pemasangan kateter. Pertama, ambil kateter yang sudah dibuka. Ingat, prinsipnya adalah steril. Jika belum menggunakan handscoon steril, jangan dulu dipegang bagian ujungnya. Kemudian berikan pelumas atau gel di sekitar 2,5 sampai 5 cm untuk memudahkan memasukkan selang kateter. Lalu masukkan kateter pada lubang uretra. Yang harus diperhatikan adalah lubang uretra itu berada di paling atas, di area sekitar glitoris. Kalau di bagian tengah dan bagian bawah antara lubang uretra dan anus adalah vagina. Kita masukkan sekitar 2,5 sampai 5 cm. Jika ragu, boleh masukkan terus sampai urin keluar atau semua agar urin mengalir. Jika urin sudah keluar, kita akan memasukkan udara atau cairan ke dalam selang kateter sekitar 10 sampai 15 cc sesuai kebutuhan. Anggap sudah mengalir ya. Nah, jika sudah mengalir, tekan atau klem atau tetap arahkan ke bengkok agar urin tidak kemana-mana. Kemudian tarik secara perlahan sampai ada tahanan. Ada tekanan, kita lepaskan duk bolong, lalu pasang ke selang urin bag. Lalu biarkan mengalir. Lalu fiksasi kateter agar tidak ketarik-tarik di bagian paha di mana urin bag digantung. Setelah terpasang, komunikasikan pada pasien kateter sudah terpasang. Lalu bantu pasien menggunakan rok atau celana. Lalu kita bereskan alat-alat kita ini. Mohon maaf ya teman-teman, karena ini pakai Pentum. Nanti komunikasikan pada pasien agar mudah mengambil perlak. Kita bereskan semua peralatan. Kita buka handscoon dan dokumentasikan setiap tindakan yang kita lakukan. Bulan pemasangan kateter wanita, hal-hal yang perlu perhatikan. 1. Cuci tangan. 2. Berikan privasi pasien. 3. Gantung urin bag di sisi tempat tidur. Buka pakaian bawah pasien jika belum terbuka ya. Kemudian 5. Berikan posisi dorsal recumbent dan pasang perlak.
6. Pasangkan handscoon bersih dan lakukan vulvahizing. 7. Dekatkan Nirbecken untuk menampung urin. 8. Ganti handscoon bersih dengan steril, lalu pasang duk bolong. 9. Olesi ujung kateter dengan kasa yang diberi gel. 10. Masukkan kateter ke uretra sekitar 2,5-5 cm. Selanjutnya, tampung urin dengan Nirbecken. 12. Perhatikan respon pasien. 13. Isi balon kateter dengan cairan atau udara, lalu tarik secara perlahan sampai ada tahanan. 14. Angkat duk bolong, sambungkan kateter ke urin bag dan fiksasi pada salah satu paha pasien. 15. Rapikan alat, lepaskan handscoon, cuci tangan dan dokumentasikan.